Selamat siang, Bapak Ibu semuanya yang kita hormati bersama. Bu Profesor Dr. Indriawanati Usman selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen. Pada siang hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah topik yang berkaitan dengan analisis kritis dalam ilmu manajemen. Untuk pertemuan hari ini kita ada dua bahan bacaan, yaitu chapter 6 yang akan saya presentasikan, kemudian nanti chapter 7 akan dipresentasikan oleh Bapak Chandra Ningrat. Nah, di sini chapter 6 dengan judul Critical Theory and Management, The Return to Rationalism and the Promise of Progress. Ini sebuah artikel yang membahas tentang critical theory dalam ilmu manajemen. Apakah dengan adanya critical theory ini kita akan kembali lagi ke rasionalisme dan juga merupakan sebuah sinyal dari kemajuan dalam ilmu manajemen. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi titik ataupun titik fokus dari critical theory tersebut. Critical theory fokusnya adalah pada hubungan yang bersifat inheren antara politik, nilai-nilai, pengetahuan, dan sehingga memprovokasi pertimbangan yang lebih dalam tentang faktor-faktor tersebut untuk melegitimasi otoritas pengetahuan ilmiah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada dua pandangan terhadap sebuah knowledge terhadap nilai, ada yang berpendapat knowledge itu bersifat value laden dan ada juga yang bersifat value free. Nah, di sini kita ingin melihat sebenarnya sejauh mana nilai-nilai tersebut mempengaruhi sebuah pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita lihat dari pendapat postmodernis itu semua pengetahuan bersifat parsial dan juga value laden sifatnya ataupun syarat dengan nilai-nilai tertentu. Maka dengan demikian sehingga setiap ada upaya untuk mengembangkan teori secara menyeluruh ini selalu dicurigai apakah teori tersebut relevan atau tidak relevan dan sebagainya. Nah, kemudian meskipun ada kontradiksi ataupun perbedaan antara postmodernisme dan critical theory, di sini ada titik temunya yang bisa menggambarkan apa sebenarnya persamaan antara critical theory dan postmodernisme tersebut. Yang pertama adalah keduanya menyerang pembagian kerja tradisional yang menetapkan batas-batas antara realitas sosial dan yang berkaitan dengan wacana supradisiplin. Ini merupakan titik temu yang pertama. Ini dia tidak setuju dengan batas-batas kerja secara tradisional. Yang kedua, kedua pendekatan tersebut melakukan kritik tajam terhadap modernitas dan bentuk-bentuk dominasi dan rasionalisasi sosial. Yang ketiga adalah menggabungkan teori sosial, filsafat, kritik budaya, dan perhatian politik dalam teori mereka, sehingga tidak seperti teori akademis lainnya. Beberapa versi dari keduanya mencoba untuk mengarahkan teori, praktik, dan wacana ke arah politik. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan itu tentu saja apalagi dalam teori manajemen tidak bisa dipandang sebagai sebuah pendekatan yang sifatnya bebas dari nilai-nilai, tapi dia adalah syarat dengan nilai-nilai tertentu yang mendasari sebuah teori dan juga sebuah ilmu pengetahuan tersebut berkembang dalam ekosistem tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah keduanya terlibat dalam polemik panas satu sama lain yang telah disintesiskan dengan teori feminis. Ini merupakan persamaan dari critical theory dan postmodernisme. Kemudian kalau kita membahas tentang critical theory, ini tentu sangat dekat dengan kita mazhab Frankfurt. Ini ada tokohnya adalah Habermas. Ini merupakan generasi kedua dari Frankfurt School yang mengembangkan critical theory. Beliau merupakan mengembangkan teori tersebut dari para pendahulunya yang mengembangkan critical theory. Kemudian beliau menyajikan kritik yang kuat terhadap epistemologi positivis
Nah, ini beliau sepertinya kurang setuju dengan pendekatan-pendekatan epistemologi ataupun epistemic system yang berkaitan dengan epistemik yang positivis. Dia berpendapat bahwa teori korespondensi kebenaran mengaburkan hubungan antara knowledge dan interest tersebut. Jadi kritikan utama terhadap positivisme ataupun epistemologi positivis karena kebenaran yang dihasilkan itu bersifat bias ataupun kabur ketika disajikan dalam bentuk hubungan antara pengetahuan, knowledge dan interest yang mendasari sebuah perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian secara lebih lanjut, Habermas mengemukakan ada dua bentuk dari sebuah pengetahuan. Jadi diskusi tentang sebenarnya seperti apa sebuah pengetahuan tersebut terbentuk itu ada dua, ya. Ada yang sifatnya empiris analitis, ada yang bersifatnya historical hermeneutic science. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat dari pendekatan empiris ini bersumber dari interaksi manusia dengan lingkungannya ataupun manusia dengan objek di sekitarnya, manusia dengan manusia dan sebagainya. Ini akan menghasilkan sebuah ilmu yang bersifat empiris. Karena pada dasarnya sebuah ilmu pengetahuan tersebut termasuk dalam ilmu manajemen itu berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan perkembangan manusia di masa tersebut. Kemudian ada yang sifatnya historical hermeneutic science, muncul dari komunikasi antar pribadi di mana manusia bertemu dengan subjek-subjek lain yang dapat berbicara, berpikir, bertindak, dan dipahami secara simbolis. Ini mungkin mirip-mirip dengan pendekatan hermeneutika. Kita mencari makna dalam setiap data historis, apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, kemudian kita melakukan proses pemaknaan terhadap kejadian-kejadian tersebut, sehingga akan menghasilkan bentuk ilmu yang sifatnya historical hermeneutic science. Kemudian kita lihat di bagian berikutnya, itu ada critical science yang kemudian juga dikembangkan oleh Habermas tadi. Itu ada 3 tipe jadinya setelah dikembangkan. Kalau tadi ada natural science, sifatnya berdasarkan pendekatan empiris, apa yang sudah pernah dialami dan seterusnya. Kemudian ada cultural science yang sifatnya hermeneutik. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek cognitive interest, kalau natural science sifatnya teknikal. Kemudian kalau social domainnya bersifat work dan tujuannya adalah untuk prediction dari sebuah kontrol yang terjadi ataupun memprediksi kontrol praktik ataupun pengembangan ilmu pengetahuan yang terjadi. Kemudian ada cultural science, ini cognitive interestnya adalah praktikal. Kalau tadi teknikal, sekarang sifatnya praktikal. Kemudian kalau social domainnya berupa budaya dan juga bahasa yang menjadi tempat dari pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui, to understand, ataupun untuk membangun sebuah kesepakatan konsensus. Kemudian critical science yang dibangun oleh Habermas tadi, itu cognitive interestnya adalah emancipatory. Kemudian social domainnya berupa power ataupun authority dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan tujuannya adalah untuk memberi pencerahan kepada kita semua sebenarnya seperti apa sebuah ilmu pengetahuan tersebut dibangun dan relevansinya dalam konteks yang relatif berbeda. Kemudian di slide berikutnya, sekarang kita akan melihat seperti apa sebenarnya critical theory dan riset di bidang ilmu manajemen. Kalau pada level umum ataupun pada general level, tujuan pendekatan critical theory untuk studi manajemen adalah untuk memahami bagaimana praktik institusi manajemen dikembangkan dan dilegitimasikan dalam hubungan kesuksesan dan dominasi, seperti misalnya kapitalisme. Nah, ini tentu saja teori-teori kapitalisme diasumsikan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kalau seandainya ilmu tersebut berkembang di negara yang bersifat kapitalistik ataupun
nilai-nilai lainnya juga akan bisa saja berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan apabila ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan pada negara ataupun dalam lingkungan budaya yang bersifat kapitalistik dan sebagainya. Kemudian para penganut critical theories mengkritisi bahwa banyak penelitian-penelitian di bidang manajemen yang mengabaikan aspek kehidupan dalam sebuah organisasi ataupun aspek-aspek sosial seperti aspek kesetaraan, dominasi dan politik, serta cenderung riset-riset tersebut melestarikan status quo dengan alasan misalnya adalah sustainability dari sebuah organisasi, dari sebuah perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa pada dasarnya critical theory tujuannya bukan untuk menghilangkan values dalam sebuah kajian. Akan tetapi supaya penelitian manajemen sifatnya lebih objektif dan nilai-nilai yang mendasari dari setiap penelitian tersebut menjadi eksplisit dalam kegiatan penelitian maupun penyajian hasil penelitian sampai dengan mendiseminasikan hasil penelitian itu values yang mendasarinya harus bersifat eksplisit, disebutkan secara eksplisit. Kemudian ada selanjutnya adalah conceptualization of management. Banyak penelitian manajemen yang cenderung mengaburkan aspek politik organisasi, sehingga dia memperlakukan manajemen sebagai tools yang sifatnya teknis dan netral. Dia abai terhadap faktor-faktor budaya, values, dan sebagainya. Kemudian sebagian hasil dari pendekatan fungsionalis ini, organisasi sering dianggap sebagai suatu kesatuan yang sifatnya utuh, dengan tujuan manajemen yang mewakili semua orang yang ada dalam organisasi. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam organisasi tersebut ada orang-orang yang punya latar belakang berbeda dan juga mempunyai tujuan yang berbeda, values yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita lihat tradisional manajemen teoritis mengkritisi kegagalan mengapresiasi sejarah yang bersifat konstruksi sosial dari proses kerja individu yang ada dan untuk menafsirkan kebutuhan individu karyawan. Jadi kita tahu bahwa setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, dan juga ini akan berdampak terhadap berbagai macam perbedaan dalam sebuah organisasi. Nah, ini yang dikritisi karena cenderung diabaikan dalam berbagai penelitian manajemen. Kemudian critical theory ini mengembangkan metamorfora dari teori manajemen itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara historis, banyak metafora dari teori manajemen itu sifatnya fungsionalis. Pentingnya kelangsungan hidup organisasi sering menjadi pertimbangan utama, dan kepentingan pribadi adalah salah satu yang harus dieliminasi. Nah, ini ketika dikaitkan dengan sustainability dari sebuah organisasi, itulah yang mendasari pengembangan sebuah ilmu manajemen. Dan dia tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi dari para orang yang mendiami dari organisasi tersebut, sehingga terkadang itu karakteristik pribadi dan kepentingan pribadi pegawai cenderung diabaikan dan dieliminasi dalam berbagai pengembangan ilmu manajemen karena dianggap sebagai aspek yang tidak disfungsional terhadap kehidupan organisasi maupun keberlanjutan organisasi di masa mendatang. Kemudian critical theory mengembangkan secara lebih lanjut metamorfora dari teori manajemen. Itu yang pertama ada manajemen sebagai komunikasi yang terdistorsi. Pendekatan manajemen mengistimewakan rasionalitas instrumental. Dan setiap diskusi dan perdebatan maupun riset-riset dalam bidang ilmu manajemen difokuskan pada sarana untuk mencapai tujuan dan tidak fokus pada apa sebenarnya tujuan yang harus dicapai tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen sebagai mistifikasi. Metamorfora ini menarik perhatian pada cara-cara di mana para manajer merancang untuk membentuk cara orang memahami suatu dunia atau sebuah fenomena.
Misalnya dengan membangun citra dari sebuah organisasi melalui berbagai macam simbol. Ini mungkin saja lebih ke arah branding, ya. Mengajak orang memahami dunia ataupun sebuah konsep, fenomena dan sebagainya dengan membangun citra dan juga simbol-simbol tertentu. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sebagai doping dari sebuah budaya. Metafora ini menyoroti cara organisasi mensosialisasikan kepada para pegawai mereka terhadap berbagai values ataupun berbagai belief dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya ada berbagai macam di sini yang dianggap sebagai bentuk doping dari budaya. Misalnya ada program Human Resource Management dan juga ada program Total Quality Management yang diarahkan untuk mempengaruhi sikap nilai-nilai dari para pekerja dalam sebuah organisasi. Jadi budaya-budaya tersebut diinternalisasi sehingga menjadi sebuah praktik manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen as colonizing power. Ini menyoroti cara-cara di mana perangkat praktik dan pemahaman tertentu lebih mendominasi dalam praktik ataupun dalam pengembangan ilmu manajemen. Setiap filosofi baru dapat dilihat untuk mengatasi aspek yang sifatnya kontradiksi ketika manajer berusaha untuk memperluas kendali mereka dari kendali atas perilaku menjadi kendali atas nilai-nilai melalui sosialisasi dan mekanisme kendali budaya lain. Nah, di sini tentu saja ketika ada faktor budaya dalam membangun sebuah ilmu manajemen, maka ini akan mewarnai perkembangan ilmu manajemen itu sendiri. Kemudian dalam aspek riset metodologi, critical theory mengkritisi kegagalan penelitian yang dilakukan oleh para penganut dan juga pendekatan lainnya dalam memberi eksposisi yang jelas tentang dampak pendekatan mereka terhadap metode penelitian, serta menciptakan kesenjangan antara tradisi ekstensif penelitian empiris kritis di satu sisi dan pedoman bagaimana mengkonseptualisasikan dan melakukan penelitian semacamnya. Ini adalah kritikan dari para critical theories, kegagalan penelitian untuk menggambarkan sebuah fenomena sehingga bisa memberi informasi yang sifatnya komprehensif. Jadi critical theory ini ingin membangun pendekatan-pendekatan yang sifatnya baru untuk pengembangan ilmu manajemen menjadi lebih baik sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu enlightenment, untuk memberi pencerahan di bidang ilmu manajemen. Kemudian yang terakhir adalah beberapa asumsi yang mendasari para critical science. Itu bahwa semua pemikiran pada dasarnya dimediasi oleh relasi kuasa yang ada, yang dibentuk secara sosial dan historis. Ini maksudnya adalah segala sesuatu itu terbentuk, sebuah teori terbentuk karena ada unsur sosialnya. Kemudian ada juga sejarah yang mendasari sebuah teori tersebut terbentuk. Kemudian fakta tidak pernah dapat dipisahkan dari domain, values, atau dihilangkan dari suatu bentuk prastastis ideologi. Kemudian hubungan antara konsep dan objek, antara penanda dan petanda tidak pernah stabil atau tetap dan seringkali dimediasi oleh hubungan sosial, produksi, dan konsumsi kapitalis. Selanjutnya, bahasa ini dipandang sebagai sebuah pembentuk subjektivitas, baik kita sadari maupun tanpa disadari. Kemudian ada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat itu yang cenderung diistimewakan dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian penindasan yang memiliki banyak bentuk dan hanya fokus pada satu sisi mengorbankan orang lain. Misalnya penindasan kelas sebagai bentuk rasisme dan sebagainya. Kemudian praktik penelitian mainstream sering digunakan dalam penelitian manajemen meskipun paling sering tanpa kita menyadarinya. Tanpa disadari kita menggunakan berbagai pendekatan mainstream dalam melakukan penelitian di bidang ilmu manajemen. Dan juga tanpa kita sadari ini merupakan reproduksi dari teori-teori yang sudah ada untuk mendukung status quo di bidang pengembangan ilmu manajemen, sehingga ilmu manajemen ini dianggap sebagai sebuah tool yang sifatnya netral,
hanya sebagai tools yang sifatnya netral. Kemudian dari chapter ini dapat kita simpulkan bahwa teori kritis memberikan kritik yang kuat terhadap pandangan positivisme dan beberapa pendekatan interpretasi neopositivisme. Kemudian ahli kritikal teori ini menolak gagasan bahasa observasional yang menyebutkan bahwa teori netral. Kemudian mereka juga berhasil menunjukkan bahwa pengetahuan yang dibangun tersebut didukung oleh values dan juga interest tertentu. Nah, jadi pengetahuan itu ada melekat ya values tertentu dan juga interest tertentu dari sebuah pengetahuan tersebut dibangun. Kemudian isu utama dari critical theory berkaitan dengan kebutuhan peneliti dan yang teliti untuk melakukan refleksi, menyadari peranggapan dan nilai-nilai mereka sendiri. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita perlu merefleksi nilai-nilai yang mendasari dari penelitian tersebut sebagai upaya untuk membangun ilmu manajemen yang relevan dengan kebutuhan, yang relevan dengan kondisi di mana pemecahan masalah tersebut dilakukan, sehingga pemecahan masalah yang dilakukan sesuai dengan values-values yang ada pada tempat tersebut, ataupun istilahnya setiap tempat dia punya konteks yang berbeda, setiap pendekatan juga punya konteks yang berbeda, sehingga tidak ada istilah satu obat untuk semua penyakit atau one size for all. Jadi pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai dalam kajian manajemen karena sebuah pengembangan ilmu pengetahuan ini tidak bisa kita pisahkan dengan yang namanya istilahnya adalah values-values yang mendasari pembentukan pengetahuan tersebut. Sekian presentasi saya pada siang yang berbahagia ini. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Selanjutnya presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Chandra Ningrat. Kepada Pak Chandra saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Mirda. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya berikutnya presentasi tentang chapter 7, yaitu yang berjudul tentang pragmatis and critical realism, transcending discrete either or. Ya, ini jadi fokusnya kepada pragmatisme sama critical realism. Nah, pada penjelasan ini mencoba memadukan pada hubungan antara pragmatisme dan realisme kritis. Ini keduanya ini adalah gabungan untuk menciptakan pandangan baru tentang pengetahuan yang mencoba mempertimbangkan banyak kebenaran bisa ditemukan melalui kesempatan bersama dalam hubungan sosial yang demokratis. Ini realisme sendiri diperlukan sebagai fakta yang dapat diukur dan diobservasi secara empiris. Dan pendekatan realistis ini menganggap bahwa pengetahuan yang dihasilkan melalui metode ilmiah dapat mencerminkan realitas tersebut. Jadi bukan hanya teori, tetapi juga melihat dari fakta atau realitanya. Dalam debatnya, di dalam ilmu sosial, pengaruh realisme ini terhadap teori manajemen terlihat lebih sedikit atau terbatas dibandingkan dengan aliran filosofi yang lainnya. Telah ditinjau orang sebelumnya juga. Lalu kritikal realisme ini sendiri merupakan salah satu kerangka pemikiran filosofi yang digunakan dalam ilmu manajemen untuk memahami hubungan antara realitas objektif dan konstruksi sosial dalam praktek manajemen. Nah, di sini kritikal realisme sendiri adalah sebuah pendekatan filosofi yang menunjukkan bahwa perilaku dapat diamati pada manusia dan objek tidak dapat dijelaskan kecuali ditempatkan pada konteks penyebab struktur non-empiris atau sifat intrinsik dan interaksinya. Menurut realisme kritis ini, causation dapat atau hubungan sebab akibat dapat diidentifikasi dengan menjelajahi mekanisme generatif atau kekuatan yang mendasar yang menghasilkan sebuah peristiwa. Oleh karena ini, tujuan
dari realisme kritis sendiri adalah memetaforis untuk menggali lebih dalam, untuk mengidentifikasi kekuatan, penyebab, atau esensi yang tidak transformatif, yang terletak di belakang pola empiris secara konseptual di mediasi. Dalam pandangan realisme kritis, ini pemahaman tentang kekuatan, penyebab, atau esensi ini sangat penting untuk memahami realitas secara mendalam dan akurat. Nah, fungsi realitas ini, pendekatan ini, mencoba untuk memahami realitas sebagai suatu yang kompleks. Realitas itu adalah sebuah yang realita atau kenyataan yang terdiri dari banyak aspek dan tidak dapat dipahami hanya melalui pengamatan saja atau dilihat deskripsi secara semata. Pendekatan ini juga menekankan bahwa realitas organisasi dan manajemen adalah produk dari interaksi sosial dan pengaruh dari faktor eksternal. Jadi tidak hanya di dalam individunya, tetapi juga melihat secara seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Nah, pandangan ini menekankan pentingnya memahami realitas organisasi dan manajemen sebagai sesuatu yang kompleks dan multidimensional, serta menyediakan sebuah kerangka analitik yang memungkinkan untuk mengeksplorasi realitas dengan lebih kritis dan mendalam. Nah, fokusnya untuk lebih mendalam. Nah, di sini sendiri ada 6 komitmen dari critical realism. Yang pertama, realistis kritis ini percaya bahwa realitas sosial dan alam terdiri dari entitas yang ada secara independen dari pengetahuan manusia. Memang berangkatnya dari pengetahuan manusia. Dan entitas-entitas tersebut mungkin tidak dapat diamati, dan orang yang berada mungkin memahami realitas yang berada sesuai dengan konvensi paradigmatik, metaforis, atau diskursif yang berbeda-beda. Pandangan ini menolak bahasa observasional yang netral terhadap teori dan teori korespondensi kebenaran. Nah, jadi ini lebih dalam, biar lebih mendalam. Nah, pandangan ini yang keempat, ini memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu yang berbeda dari paradigma, wacana, atau permainan bahasa yang secara konvensional diturunkan dan dirujuk. Nah, model ilmu pengetahuan yang dipropagandakan oleh positivisme memiliki sedikit relevansi dengan praktik ilmiah yang sebenarnya, kecuali dalam cara di mana ilmuwan sering menjelaskan diri dan kegiatan mereka kepada satu sama lain. Realisme kritis ini mencari, yang keenam ini mencari penjelasan sebab akibat, fokusnya consuetion tadi, yang melibatkan mekanisme yang mendasari peristiwa teratur yang dapat ditujukan keberadaannya melalui penggunaan argumen yang reduktif. Nah, ini ada critical realism menurut Bakar. Jadi critical realism di sini menjadi sebuah sintesis menurut Bakar di sini antara yang super idealisme atau yang diantitesis di sini lebih ke persepsi peneliti atau teori, ya, dan yang sebelah tesis yang sebelah kiri ini adalah empirical realism atau kejadian nyatanya, empirik. Di sini ada critical realism adalah sebagai jembatan antara empirical realism dengan metaphysical realism. Jadi hanya metafisikal yang dilihat dari sudut pandang manusia saja. Nah, yang kedua yaitu tentang pragmatis. Pragmatis sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya pragma, yang berarti perbuatan atau tindakan. Pragmatis mengacu pada pendekatan atau filosofi yang
menekankan pada praktik dan pengalaman sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah. Ini fokusnya kepada pengalaman. Pentingnya metode ilmiah yang terbuka, di mana teori dan hipotesis diuji melalui pengalaman dan eksperimen. Hipotesis diuji dari pengalaman dan eksperimen. Para pemikir pragmatis seperti Dev ini menyatakan bahwa pendidikan harus lebih berfokus pada pengalaman dan aplikasi praktis daripada hanya teori dan penguatan abstraksi. Jadi fokusnya kepada pengalaman dan aplikasi untuk menentukan sebuah kebenaran. Ini sains ini bukanlah referensi diri atau tujuan. Sebaliknya, sains ini ditafsirkan sebagai aktivitas sosial di mana orang mengintervensi dan memanipulasi realitas intrasensif yang mereka hadapi dan ubah berdasarkan teori transitif yang dibangun secara sosial melalui sebuah praktek. Untuk menilai kebenaran klaim pengetahuan dari perspektif pragmatik, diperlukan definisi intervensi praktik, ya, penggunaan intervensi tersebut, dan evaluasi keefektifannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara penjelasan teoritis dan praktik secara faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil dan intervensi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pragmatis harus mengakui bahwa sains bersifat faliblistik. Artinya, sains selalu menghadapi ketidakpastian dan kecenderungan yang bermasalah, mempermasalahkan hasil nyata dari kegiatan praktik kita. Ini hubungannya tadi dengan critical realism. Jadi fokusnya pragmatis, nggak boleh hanya melihat tentang kebenaran saja atau prakteknya saja, tetapi juga melihat tentang teori atau sains yang di critical realism mengakui bahwa sebuah teori itu bisa berkembang. Nah, dari kedua pandangan tersebut, ini penulis menyajikan tentang implikasi untuk manajemen research. Yang pertama, situasi tertutup. Ini ada sebuah situasi tertutup, kebalikan dari critical tadi. Ini kondisi di mana urutan sebab akibat seperti tindakan gravitasi pada contohnya seperti gravitasi pada suatu objek dapat diamati tanpa adanya gangguan dari kekuatan sebab lainnya yang bersifat intristik pada objek seperti angin di sintas udara dan sebagainya. Ini maksudnya adalah sebisa mungkin jangan membuat kondisi sistem tertutup dalam membuat manajemen research. Seperti yang disampaikan di critical realism dan pragmatism, lebih baik membuat sistem yang lebih terbuka, karena contoh saja gravitasi, oke, kalau gravitasi itu barangnya berat, seperti contohnya apel yang jatuh, langsung jatuh, tidak melihat sebab lain. Berbeda dengan kalau yang jatuh itu daun. Kalau daun disampaikan bahwa ada banyak faktor lain yang mempengaruhi daun itu akan jatuh. Contoh seperti angin di sini, atau udara, kelembapan udara, dan sebagainya. Atau di sisi dibilang tadi seperti kalau di manajemen sosial politik, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Namun sistem tertutup ini seperti jarang spontan, ya, ini lebih spontan dipakai. Nah, untuk menjelaskan perilaku organisasi tidak perlu memahami dua hal, kita perlu memahami dua hal yang berbeda namun saling terkait. Yang pertama, memahami interpretasi dan niat individu menjadi motivasi untuk perilaku mereka. Ini interpretasi penting dilihat dari individunya. Hal ini mengacu pada pandangan hermeneutics, yaitu pendekatan pemahaman yang menekankan pentingnya interpretasi individu dalam memahami realitas sosial. Jadi fokusnya kepada interpretasi ini sangat penting dalam melihat realitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi
struktural yang mempengaruhi aktivitas sosial tersebut, yang mungkin tidak disadari oleh individu yang terlibat. Hal ini mengacu pada pandangan realisme kritis, yaitu pendekatan yang mengakui bahwa struktur yang ada dan mempengaruhi perilaku manusia, namun juga manusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah struktur tersebut melalui tindakan mereka. Ini melihat kondisi struktural yang bisa berubah karena sebuah individu atau aktivitas sosial. Nah, di sini adalah hubungan antara sains dan reality. Di sini dilihat gambar tentang hubungan antara sains dan reality. Dan ini pertama dari disampaikan untuk manajer implikasi manajemen riset, ini practical experiments, ini conjectures atau masukan, lalu di eksperimen. Setelah itu recruitment or reality, dilihat dari realitinya, result dari eksperimen tersebut, lalu diinterpretasi atau dijelaskan, lalu membuat particle application. Nah, lebih ke fokusnya kepada aplikasi yang diinginkan. Ini bisa saja seperti kalau kita membuat jurnal di akhirnya, jangan lupa kita membuat manager implication agar membuat bahwa penelitian kita dilihat sebagai bisa direalisasikan atau lebih realistis. Nah, di pragmatic intervention and management knowledge ini interventionnya adalah pentingnya memahami proses sosio-historis yang telah menyebabkan perkembangan pengetahuan manajemen dengan mempertayangkan klaim pengetahuan disiplin yang sudah ada. Pengetahuan manajemen harus dikonseptualisasikan sebagai sumber daya yang dapat berubah, yang mempengaruhi, membatasi, dan melegitimasi pengaturan hubungan dan praktek sosial di sebuah organisasi. Jadi pragmatis intervention ini melihat kedua hal tersebut. Di artikel tersebut, di sini ada conclusion. Nah, ini ada 5 conclusion yang dilihat dari epistemologi dan ontologi realisme, khususnya pada pragmatis dan pragmatis kritis. Ada 5 pandangan kunci. Yang pertama, teori korespondensi. Kebenaran tidak mungkin dicapai karena peran subjek epistemik saja yang profektif, sehingga mengarah pada konsepsi anti-positivis bahwa pengetahuan selalu dibangun secara sosial. Namun jika epistemologi dan ontologi dipisahkan sepenuhnya dan tidak memperbolehkan kontak manusia dengan realitas eksternal, maka akan terjadi bahaya masuk ke dalam relativisme postmodernisme. Yang kedua, perilaku dan pengetahuan manusia selalu direkonstruksi dalam konteks budaya. Ketiga, tujuan dari penyelidikan ilmu sosial di bidang manajemen atau apapun adalah untuk menghasilkan penjelasan kausal yang dapat memandu dan dievaluasi melalui intervensi manusia yang efektif dalam dunia sosial. Yang keempat, realisme pragmatis kritis menuntut praktik politik reflektif. Ini penilaian klaim pengetahuan bukanlah tentang pencarian pengetahuan dasar, tetapi tentang mengevaluasi cara pengetahuan membentuk aktivitas manusia dan konsekuensi praktik dan politiknya. Yang kelima, peran filsafat adalah untuk menerangi kondisi epistemologi dan ontologi untuk menyelidikkan sebuah orang manusia, bukan untuk verifikasi klaim teoritis atau substansi tertentu. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.